Kalau ada yang nanya, ya ini saya pakai apa? Saya pakai kalung anti radiasi, ya, EMF. Ya. Nih, ya. Ini lagi uji coba juga, karena pas beli suatu produk, saya dapat hadiah ini, saya ukur ternyata bagus, kan saya pakai. Efek yang saya rasakan apa? Kayaknya tenggorokan saya jauh lebih enak aja. Biasanya suara saya berubah, ini juga lebih enak. Ya. Itu doang ya, radiasi. Oke, ini bahaya nih, Bu Juni, hati-hati nih, ya sambil nyetir ini ya, hati-hati nih. Aduh, tetap fokus ya. Oke, jangan lupa ya orang tua yang baru hadir mencantumkan ini tak bacain ya, nama anak, usia anak, diagnosa atau keluhan ya, konsumsi suplemen atau enggak, terapi Bicom, kota asalnya atau tempat terapinya, nomor HP yang bisa dihubungi. Ada 7 yang diminta ya. Ini digunakan untuk keperluan purpose. Ya. Ini Alais ya. Kalau Alais waktu PAUD, TKA, TKB bisa masuk sekolah inklusi walau sarana dan prasarana kurang bagus. Lulus TKB mau lanjut SD inklusi, hasil asesmennya masih terapi-terapi lagi. Ya udah gak apa-apa. Ikuti alurnya dulu saja. Malah pandemi, ya udah terapi-terapi aja sampai sekarang belum bisa sekolah lagi. Saat mendengar dulu semangat. Ya, kadang-kadang apa yang kelihatannya buruk belum tentu buruk. Ya, jadi yang saya mau cerita gini. Sebelum pandemi, saya rasa hidup saya itu nyaman ya Bapak Ibu ya. Saya bisa ke tempatnya Bapak Ibu, bisa traveling ya. Saya bisa ke Bengkulu, ke Denpasar, ya, ke Mamuju, Kendari, ya kemana-mana lah ya. Ke Solo ya, sampai ketemu Bu Ivi presentasi di sana ya. Ya senang Bapak Ibu bisa berbagi ilmu, bisa apa ya. Tapi waktu yang diperlukan itu terlampau banyak ya. Seminggu sekali berangkat ya. Dalam 1 bulan bisa 2 minggu saya tidak di rumah ya. Berarti kan hubungan saya dengan keluarga saya juga tidak jadi terlalu baik ya, tidak baik intinya ya. Mereka juga menanyakan ya. Kemudian biaya ya, biaya yang dikeluarkan itu cukup besar. Selama ini yang mengcover biaya saya itu mata hati. Mata hati ya. Ya, mata hati yang mengcover dok ini untuk menggantikan biaya praktek dokter. Dok untuk ini menggantikan biaya pesawat, dok untuk ini mata hati yang cover ya. Jadi ya kebayang ya perjuangannya orang mata hati seperti apa ya Ibu Mingve ya. Makanya kita berdoa bersama semoga dia cepat balik lagi kembali ke kita ya, membantu mensupport kita lagi ya dengan penuh semangat ya untuk kita berjuang. Kadang saya tanya, mengapa kok ibu itu mau ya mengeluarkan uang begitu banyak? Ya, dia cerita, dia tidak kepingin ya anak-anak lain, orang tua lain tuh mengalami seperti Ibu Mingve. Jadi kalau ada teman yang baca ya di postingan Ibu Uci kalau nggak salah ya, di situ ada satu teman angkatannya Ibu Mingve, Bu Ellen. Ya. Bu Ellen juga cerita, ya enak Bapak Ibu sekarang ya, zaman dulu nggak ada yang kayak gini. Internet nggak ada ya, semua dijalani sendiri. Semua dikira-kira ya. Nah, ini dia perjalanannya. Maka kadang-kadang kita kurang bersyukur ya. Nah, demikian juga dengan adanya dulu sebelum pandemi, kita kurang bersyukur ya. Dokter Ali datang ke Samarinda yang datang juga cuma berapa. Datang ke Makassar yang datang cuma berapa. Ya, sampai capek ya, mulai pagi sampai malam. Kalau teman-teman pasti tahu ya. Teman-teman di Denpasar, teman-teman di Samarinda, di Makassar, pasti tahu ya. Kalau saya sudah datang, saya tuh hampir nggak jalan-jalan, teman-teman. Ya. Ya saya kerjanya ya kerja, sampai tempat tujuan ya saya ngajar, ya saya menunggu di situ sampai tutup, pulang. Ya selalu seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, dokter sudah tahu apa aja tuh Samarinda? Nothing. Kendari apa nothing? Nggak tahu apa-apa, cuma tahu dari jalan bandara aja, dari bandara ke tempat terapi saya tahu. Nah, justru dengan adanya pandemi yang orang berpikir, wah nggak bisa jalan-jalan dok, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Justru saya bersyukur. Saya bisa membagikan ilmu saya jauh lebih banyak kepada banyak orang setiap minggu dengan biaya yang relatif jauh lebih murah. Ya, jauh lebih murah dengan ya, jauh lebih murah, nggak usah bayar pesawat, nggak usah repot mikirin saya harus makan apa, makan ini, repot loh. Nanti kalau teman-teman tanya ya, teman-teman Mata Hati Surabaya itu kalau saya datang dia mesti repot bingung, dokter pengen makan apa? Nanti disiapin, begitu pengen makan rujak, 3 macam rujak keluar. Lah perutnya cuma satu. Dan nanti baru balik hotelnya itu jam 11 malam. Bayangin aja, mulai pagi.
perutnya udah mules, ya harus ngajar ya. Bayangkan ya, itu yang dialami sama saya. Ya. Kemudian, enggak repotnya apa lagi? Sekarang bisa menjangkau se-Indonesia Raya. Dan enaknya lagi sekarang apa? Bisa disimpan di YouTube yang bisa diakses kapan saja. Dulu buru-buru ya, enggak ada ya, enggak ada teknologi seperti itu. Jadi benar katanya Mama Alis tadi, ya disyukuri aja. Walaupun kelihatannya jelek atau kelihatannya buruk, belum tentu buruk. Mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kita. Pasti rencana itu selalu lebih baik. Ya, itu yang saya yakini ya. Termasuk apapun yang saya alami beberapa hari terakhir ini, yang menyakitkan saya pikir, sabar, mungkin hari ini kamu sakit hati dan teman-temannya. Tapi tugasmu satu, bagaimana caranya kamu mengatasi ini, bagaimana kamu menyikapi ini supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Oke, ya saya akan buat aturan yang makin lama aturannya itu makin membuat kita itu tidak bebas, iya. Padahal tadinya ya kita enak-enak aja tidak ada masalah, tapi begitu makin banyak orang, makin banyak kepentingan, ya kita tidak bisa lagi, kita harus buat rule aturan. Ya. Itu, maka saya mau bertapa, mau ngadem, gitu. Mau menghibur diri, mau rekreasi ya, Sabtu Minggu, supaya besok hari Senin sudah fit kembali, sehingga keputusan-keputusannya lebih normal dan masuk akal, ya, jadi tidak gegabah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Oke, ini lagi mengisi data. Oke, Bu Apriani ternyata dari Palangkaraya juga, berarti sudah 2 orang ya. Bu Mala lagi nanya, Rafa, Bikom pertama hasilnya anak sudah berinflamasi, radiasi. Radiasi itu ya dapatnya kayak kita nih, kayak sekarang hari ini saya pakai ini ya. Kenapa ya? Saya kan tiap hari hidupnya di depan laptop. Laptop kan mengeluarkan radiasi, apalagi ada WiFi, ada handphone, ada listrik, hampir semua benda mengeluarkan radiasi. Nah, ini untuk mencegah terjadinya cemaran radiasi. Ya, gitu ya jawabannya radiasi ya. Kemudian Ibu Dias belum nggak nanya ya. Rugi banget nggak nanya ya, ninggalin acara penting nggak nanya ya. Oke. Mama Yoyo ini bulan depan ya tampil, nanti tinggal saya susun ya. Hari apa, karena kita sudah punya banyak orang tua ya. Kita coba nanti susun ya. Harinya disesuaikan. Dok, untuk perkembangan Yoyo seperti yang selalu saya laporkan, semuanya positif. Oke. Saat ini juga lagi saya latih minum ultra. Ultra itu susu itu ya, oke, seminggu sekali. Oke. Yang dulunya reaksinya aktif luar biasa, sekarang udah nggak sampai segitu. Ada aktifnya tapi nggak sampai parah dan lama. Oke. Yayo kan bisa baca dok, tapi kalau yang agak panjang itu dia nggak tahan. Jadi misal baca menyanyi dia bisa, tapi kalau pemadam kebakaran dia bacanya pedam kebaran. Itu pengaruh dari fokusnya ya dok. Ya apa ya ini ya. Oke, belum tentu ya, belum tentu ya. Karena kemungkinan besar otaknya terlalu cepat ya. Ini terlalu cepat. Jadi wire-nya itu terlalu apa ya? Ya terlalu cepat aja ya, terlalu cepat sehingga dia ada yang miss ya. Tapi misalnya transportasi ya dia bisa. Saya lihat sih dari fokusnya masih sangat pendek dok, sehingga pengaruh ketahanannya. Oke, kebetulan ada terapisnya di sini. Nanti kita coba benerin, kita lihat ada masalah nggak di neurotransmitternya dia ya. Kebetulan kami punya Bapak Ibu. Dulu kita sudah pernah eksperimen ya, waktu itu dibantu sama Dokter Heni dari Bogor ya. Waktu saya masih di sana. Kita menciptakan oil ya, ESO itu oil yang kita isi frekuensi untuk fokus. Hasilnya ternyata bagus ya. Waktu itu kita pikir oil itu akan dijual oleh Bapak Ibu. Ya dijual, jadi Bapak Ibu yang jual, bukan kami. Bapak Ibu yang jual, dijual ke orang tua lain yang katanya punya anak normal. Anak kita normal, mereka katanya anaknya normal tapi punya masalah. Masalahnya apa? Sebenarnya bahasanya di kita itu brain fog, tapi mereka tuh dok, anak saya itu slow learner. Dok, anak saya belajarnya sulit, anaknya apa? Nah, itu yang rencananya mau kita kasih oil itu. Ya. Tapi dalam perjalanannya akhirnya kita batalkan. Ya waktu itu masih terlalu dini lah ya. Kita belum punya grup sebesar ini ya. Itu 2019 kurang lebih ya. Masih terlalu dini.
kita nggak mau dituduh kita memanfaatkan Bapak Ibu untuk jualan produk kita. Ya, walaupun pada saat itu ada Bapak Ibu yang minta ya kepada kami, Dok, tolong disiapkan produk, Dok. Karena kami kepingin mengikuti protokol dokter Senjaya, kami kesulitan biaya. Nah, kita ciptakan yang oil tadi. Kalau dijualnya, misalnya tadi waktu itu ngomong, Dok, kan udah disiapin ESO, Dok, Peace and Calm. Iya, itu yang produk pertama kali, Bapak Ibu. Sudah disiapkan. Tapi gimana jualnya, Dok? Mau semua orang yang saya kenal masuk di grup ini semua jualan semua, saya nggak bisa jualan. Oke, kalau gitu kita buatin satu produk lagi, oil lagi, yang isinya untuk fokus, untuk konsentrasi. Ya, ya penelitiannya bagus, ya itu tadi yang ada kata minta evidence base, ya evidence base kita teliti, dokter lain yang teliti, bukan saya, ya, dokter Emi. Ya. Hasilnya bagus, banyak testimoninya, Bapak Ibu masih bisa diakses ya di Telegram, di mana bisa diakses ya. Nah ternyata nggak jadi karena kita nggak mau nanti kita dituduh kita jualan. Ya. Saya rada-rada sensitif kalau masalah uang ya, karena apa? Saya nggak menutup kemungkinan saya butuh uang iya, ya semua orang butuh uang iya, tapi kalau terus kalimatnya dipeluntir, dipeluntir, kalimatnya dimainkan ya, seakan-akan jadi memanfaatkan orang lain itu kok nanti dulu deh ya. Walaupun buatnya gampang nanti dulu deh. Ya, kita bisa buat. Dan kalau Bapak Ibu nanti ketemu ya beberapa pasien kami di daerah ya, Samarinda, di Balikpapan, di mana yang kesulitan konsentrasi kita tetap buatkan minyak itu secara pribadi. Ya. Itu atas ya kalau kita meeting mingguan ya, terapisnya mengatakan itu terus Dok, saya rencana mau buatkan untuk ini. Oh silakan ya silakan ya pasti kita buatkan. Ya biayanya itu udah gak masuk akal Bapak Ibu ya. Oilnya sendiri harganya berapa, diisi program Bicom-nya berapa, dijualnya tetap harga segitu ya. Ya sudahlah, lu selalu ngomong kita tuh nggak melulu nyari uang ya. Kita kan tujuannya bantu orang. Ya, itu ya. Jadi jawabannya itu ya Mama ya nanti biar dicek sama terapis kira-kira apa yang mau dibetulin ya. Coba dilihat nanti di neurotransmitter, coba nanti dia di otak, ada apa. Johnson Lius Limono. Dok, tanya terakhir ini, Johnson AR kok suka makan terus dan lucunya lagi kalau kokonya makan Johnson minta disamain ikannya. Ya, gak lucu lah ya kalau minta samain ikannya mungkin dia nggak mau dibeda-bedakan sama yang lain ya. Dia maunya ya aku harus sama, aku diperlakukan adil itu bisa ya hati-hati. Karena dia minta diperlakukan yang sama karena dia dianggap tidak boleh. Minta makannya lebih banyak, kok makan terus, hati-hati disbiosis ya dicek. Selama dia tidak disbiosis ya nggak apa-apa. Disbiosis itu apa? Artinya kuman atau si jamur itu minta makan. Ya, berarti makanannya itu tidak sempat membuat dia kenyang. Ya. Nanti biar dites sama terapis apakah anak ini mengalami disbiosis atau tidak. Ya. Kadang-kadang ada pertanyaan lucu ya. Anak-anak yang kelaparan kayak gini ini kita harus ingat selain disbiosis ya. Anak-anak yang kekurangan gizi. Loh kok gitu dok? Iya, karena dia berpikir dari makanan itulah dia dapat mencukupi kebutuhan suplemen atau mineral yang dia kurang tadi. Ya, misalnya dia kekurangan vitamin B ya, B dan teman-temannya kan B banyak ya. Itu dapatnya dari biji-bijian, otomatis makannya kan banyak nasi. Ya. Tapi kalau dia kekurangan asam amino, dia akan makan lebih banyak lauk. Ya, hati-hati ya. Coba dilihat nanti dosis suplementasinya. Oke, ya. Jadi selain disbiosis juga bisa karena kekurangan nutrisi. Bu Neti cuma ngisi data. Ya. Ibu Nita Nur. Ini hati-hati nih, yang orang tua yang nggak tahu nih. Ini yang namanya di Facebook pakai nama suami. Ya. Ini aslinya namanya Ibu Nita, ya, tapi di Facebook pakai nama suami. Orang suka salah paham. Ya. Apalagi fotonya kan ada foto suaminya juga di sana, salah paham. Ya. Ini namanya pakai nama Pak Lukman di sana ya. Oke. Ini yang ibu ini yang sudah membuat versi lengkap ya dari ringkasan. Saya masukkan di pengumuman. Nanti saya tunggu juga dari ibu-ibu yang lain ya, orang tua yang lainnya yang membuat ringkasan. Saya akan juga masukkan di pengumuman ya, supaya lebih mudah dibaca oleh orang tua yang lainnya yang nggak sempat nonton video. Ibu Lucy juga sudah ngisi data. Ya. Mama Alais juga sudah ngisi data. Ibu Antita juga ngisi data. Ibu Apriani sudah ngisi data juga. Ibu Rinawati sudah mengisi data.
Ini Pak Ibu Eka ya, Eka Wayu ya. Ini sudah mengisi data juga. Bunda Ara sudah mengisi data. Ini akhirnya juga sudah mengisi data Pak Lius ya, Johnson Lius Limono, Bapak Ibu Lius ya.